Nah, yang jelas yang pertama itu kualitas SDM dalam menganalisa data itu belum maksimal untuk menganalisa data. Itu kalau kami di Papua Tengah. Kemudian sistem pencatatan pelaporan yang belum maksimal juga. Kadang hanya kalau mungkin yang dalam kota di kabupaten yang sudah agak sedikit maju, contoh seperti Nabire, kalau saya di Papua Tengah, Nabire dengan Mimika, mungkin itu agak sedikit cukup baik, tetapi kabupaten-kabupaten yang lain, sistem pencatatan pelaporan belum begitu maksimal. Kadang cuma memakai kertas saja, itu pun ya masih kertas, secara kertas begini saja, sudah. Nanti besok lagi sudah beda lagi. Nah, seperti itu. Jadi sistem pencatatan pelaporannya juga belum begitu bagus, sehingga ketika kita mau analisa data juga agak sulit. Saya pernah di Kabupaten Puncak Jaya, itu dalam kita menganalisa sebuah data, itu agak kesulitan karena contoh yang tadi. Saya tanya ke kabupaten, di mana datanya? Satu waktu saya langsung bilang ke orang kabupaten, coba kita turun ke satu puskesmas. Dan saya lihat mereka bagaimana mengukur dan mengambil data di posyandu, waktu dari puskesmas langsung ke posyandu dengan secari kertas. Saya coba lihat itu kertasnya dibawa kemana. Jadi Pak, memang dalam sistem pencatatan pelaporan itu belum secara baik untuk sistem pelaporan. Kita sedang benahi sedikit demi sedikit untuk kabupaten-kabupaten yang masih perlu ada pembinaan seperti Puncak Jaya, kemudian Dogiai, Deyai, Paniai. Kalau Mimika dengan Nabire agak lebih bagus seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Kita berikan aplaus, dari tadi belum tepuk tangan. Terima kasih. Jadi saya mau sampaikan bahwa walaupun analis data gizi itu sebetulnya nggak terlalu sulit Bu, tapi masalahnya adalah disparitas antar provinsi dan antar SDM masih cukup juga untuk Indonesia. Ini menjadi PR juga, makanya mudah-mudahan pembekalannya nanti ada baik di tingkat terutama puskesmas, teman-teman puskesmas. Kemarin seperti yang di Kupang saja, 2 dari 5 itu yang bisa Excel untuk bisa melakukan analisis data. Sekali lagi analisis datanya sederhana karena hanya membagi antar kolom saja, ya. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan. Kalau Bapak dari mana Pak? Aku lupa. Oh, Bengkulu, pernah ketemu ya? Lupa ya. 2018 mungkin ya. Reskas Das bukan Bersaki. Ya. Ya. Baik. Gimana Mbak? Kendalanya apa di tempat Ibu di mana? Oh, Kalteng. Monggo, silahkan kendalanya apa? Nggak ada. Tapi kalau nggak ada, enggak ada. Ya, kalau misalnya soal tadi yang kita menganalisis, memang kami maksudnya belum membiasakan diri. Tapi insya Allah setelah ini kami berjanji akan belajar kembali, Pak. baik. Terima kasih. Bu Sari, ada yang perlu dibahas kembali? Kenapa? Oh, SPSS. Boleh. Ini bisa pakai saya punya? Udah bisa? Oke. Bisa muncul nggak ya pivot table? Oke, datanya. Distribusi frekuensi sampai yang cross tabulasi ini. Belum bisa saya Bisa sih. nggak bisa. Mungkin di Layarnya layar Zoom ya. Oh, di sini nggak bisa ya, coba di sini. Ininya ke sini coba bisa nggak ya?
Soalnya di Zoom bisa keluar, tapi di sini nggak bisa. Kalau mau lakukan ke SPSS ya dari data Excel, yang pertama kita convert dulu dari Excel ke SPSS. Itu mudah ya. Di apa namanya ekspor dari Excel ke SPSS. Hanya saja variabelnya kita harus rename ulang ya. Tidak ada spasi, tidak boleh pakai spasi ya. Jadi pakainya underscore saja ya. Ya, ini kurang besar ya. Oke, tidak muncul. Ini saya sudah lakukan ya. Jadi tampilannya kurang besar dikit ya. Ini beberapa sudah saya rename ya. Jadi Bapak Ibu kalau untuk dari Excel ke SPSS itu variabelnya di rename dulu. Ya, misalkan balita underscore tidak timbang ya. Balita underscore baru ya. Di rename dulu supaya bisa dipindah. Ya, sebentar saya cek dulu. Ini pakai contoh yang singkat aja ya, kalau yang terlalu crowded nanti terlalu lama di rename. Ini buat sekedar refresh aja ya Bapak Ibu ya, mungkin yang dulu apa namanya pernah buka SPSS buat remind kembali aja, sekilas aja. Nanti pasti kalau misalnya mau pakai SPSS harus belajar lagi kayak harus lihat buku lagi. Jadi sebenarnya analisa bisa macam-macam, Bapak Ibu melakukannya bisa pakai Excel biasa yang sederhana ya. Eh, Ada juga sampai kalau mau cross tabulasi ada juga fitur di Excel itu ada pakai pivot table. Kemudian seperti yang ada di pedoman kan ada contohnya anemia dengan cake itu bisa pakai pivot table atau mau pakai analisis yang sederhana kayak misalnya grafik ya, mau grafiknya line, mau grafik batang gitu ya, eh, mau peta atau mau pie itu silahkan bisa dilakukan. Kalau yang mau dibandingkan bisa pakai bar ataupun bisa pakai grafik batang atau yang lainnya, tinggal dipilih saja indikator-indikator mana yang mau disandingkan. Atau kalau misalnya eh, maunya yang sudah ada aja di sistem gitu ya, ditarik by sistem pakai dashboard Gizi KIA. Nah itu kita sediakan juga Bapak dan Ibu. Jadi mau diolah pakai sistem, pakai dashboard atau kita mau olah sendiri pakai Excel atau pakai SPSS. Nah ini pilihannya di Bapak dan Ibu mau pakai metode yang seperti apa. Ya, kita lakukan dulu rename ya. Kalau provinsi masih saya tulis provinsi nggak apa-apa. Jumlah balita, jumlah underscore balita. Balita ditimbang, eh, balita underscore ditimbang. Di per saya hapus saja, karena kalau ada tanda persen, di situ nggak masuk malah.
Oke ya, paling tidak ini singkat saja seperti ini. Ada provinsi, jumlah balita ditimbang. Sekarang saya coba ekspor untuk ke SPSS. Mudah-mudahan bisa. Kalau yang di dinas kesehatan provinsi atau kabupaten kota mungkin bisa pakai SPSS ya, tapi kalau di puskesmas mungkin sampai dengan yang sederhana saja ya, sampai Excel atau pakai dashboard yang tinggal pilih-pilih aja indikatornya gitu. Ini saya stop dulu, saya coba buka dulu SPSS-nya. Sambil dilihat-lihat datanya Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan untuk analisa data? SPSS itu apa namanya? Cari yang saya paling bawah, SPSS 15 bukan yang terbaru ya. Masih ingat kan ya SPSS ya? Jadi di SPSS itu ada data view dan ada variable view ya. Ini data view, variable view. Ini variable itu adalah ini. Ini variable yang harus kita isi variabelnya. Kemudian kita panggil juga mudah-mudahan bisa. Open. Di sini kita cari yang Excel ya, yang botnya yang Excel. Kalau Excel apa docs-nya? Pakai all files dulu ya. Coba ini mau dibuka enggak nih? Enggak mau sebentar. Ada yang salah. Kita lihat dulu di Excel-nya. Ada yang salah enggak? Satu kolomnya. Coba misalnya ini saya kasih di turun ini. Itu tujuh.
Ini kan datanya yang bagian yang Bisa. Udah, bisa. Harusnya bisa. Oh, ya. Harusnya bisa suaranya problem. Sambil menunggu Bapak Ibu, mungkin saya ingin tanya lagi nih ke Bapak Ibu ya, ke Bapak dan Ibu. Kalau tadi ada sudah dicontohkan juga ya sama Dokter Sudikno untuk analisis data perbandingan tadi. Ada lagi nggak yang bisa dibandingkan, misalnya variabel antar indikator-indikator apa gitu yang bisa dibandingkan datanya untuk membuat analisis data perbandingan? Kira-kira data apa yang bisa dibandingkan? Misalnya kalau gizi datanya data yang mana ya? Misal data apa? Padahal mau ide kasih data apa? Atau data yang gizi buruk deh, data gizi buruk. Gizi kurang dengan inflasi, ya. Ya, sambil nunggu Pak Sudikno ya. Sekalian ini menarik sebetulnya acara analisis ya. Jadi tadi sampaikan tuh terkait dengan presisi dan validasi udah clear ya. Bahwa presisi sangat penting. Validasi juga penting. Kemarin sudah sempat disampaikan juga waktu hari Jumat ya, Pak Iwan Aryawan juga menyampaikan bahwa kualitas data itu bukan hanya tentang itu, tapi juga ada kepatuhan SOP dan sebagainya itu harus diperhatikan. Nah, mulai sekarang Bapak sekalian yang di provinsi maupun yang di kabupaten ya, sekarang ini jangan mudah begitu saja menerima data yang kemudian sudah di-entry. Sekali lagi, jangan seperti itu. Kita udah tahun mau ke-6, mau tahun ke-6 menggunakan PPKDM atau gizi terpadu. Kuantitas harusnya sudah mulai oke. Tadi hari ini publikasi data itu banyak menurut 99%, 90% dan sebagainya itu bagus. Papua yang memang masih baru ini mulai dikejar Bu. Ya karena kemudian masih cakupannya rendah. Tapi yang lain kembali bagus. Tinggal maintain cakupannya. Nah sekarang artinya posisi itu mulai nyaman input data itu udah oke nih. Nah sekarang hari giliran dong harus kemudian lihat kualitas data. Jadi sekali lagi kemarin ada analisisnya Pak Iwan Aryawan, kemudian tadi Pak Sudikno sudah menyampaikan juga terkait dengan bagaimana kualitas data, bagaimana menganalisis. Nah kualitas data paling mudah gampang. Ada menu yang di BPKBM misalnya, kalau kita ngomong gizi, itu menu-menu yang sudah dengan kasat mata kita bisa melihat bahwa datanya itu naik turunnya nggak wajar gitu. Ada menu laporan kohort. Laporan ya, ada kohort. Bapak Ibu sekalian bisa membandingkan berat badan bulan lalu dengan sekarang itu ekstrimnya seperti apa, bisa dibandingkan. Dan dari situ udah langsung saya yakin sekali sainsnya Bapak Ibu sekalian lalu kelihatan, oh ini data aneh, ini data aneh, ini data aneh. Maka Bapak Ibu sekalian bisa dengan sangat cepat sebetulnya
meminta daerah, kabupaten, puskesmas untuk cek dong gitu datanya. Karena mohon maaf ya, ini provinsi nih dan kita sendiri nih, kita lihat sendiri nih. Karena kemudian tekanan provinsi kabupaten harus melakukan 100%, puskesmas itu bisa mendapatkan data 100% itu sangat mudah dengan berbagai caranya. Hati-hati. Karena puskesmas itu bukan robot yang kemudian yang penting entry, yang penting entry, yang penting entry. Tapi justru feedback dari hasil analisis ini sangat penting. Feedback hasil analisis sangat penting. Makanya feedback itu harus dilakukan secara rutin. Bisa mingguan, bisa maksimal bulanan. Jangan nunggu 3 bulan baru feedback, 3 bulan baru feedback. No. Harusnya rutin, mingguan, bulanan. Semakin dekat skupnya, kabupaten semakin kecil skupnya, maka harus semakin rutin untuk feedback. Karena ini berkaitan dengan kualitas data. Ya. Jangan sampai kemudian setelah laporan muncul lipstick tadi, kemudian kita ngurut ke belakangnya, apalagi ngurut ke sumber datanya, menjadi lebih dalam. Itu yang bikin kesulitan. Nah, nanti dashboard itu menjadi salah satu tools yang mudah untuk melihat mana ketidakwajaran data. Itu akan sangat mudah. Nah, di sisi mana yang kemudian merah, urut sampai ke dalam sumber data atau sumber entry. Kalau di laporan agregat, maka sumber entry ini yang mesti harus benerin. Jangan kemudian benerinnya tengah-tengah, sumbernya nggak dibenerin, maka nggak akan selesai nih. Ayam sama telur nih jadinya. Jadi harus diurut sampai ke sumber entry. Kalau mau kemudian mengcleaning data. Jadi ini pentingnya kemudian Bapak Ibu sekalian, provinsi udah mulai harus melihat kualitas data. Karena ini pertaruhannya jadi ketika kemudian mulai nyanding-nyandingin antara survei dengan rutin ya. Jadi ketahuan semua nih pemerintah daerah, pimpinan daerah itu udah mulai nyaris sekali dengan data itu. Begitu ada muncul kalimat RSI atau BPKM, pimpinan daerah itu yang sensitif sekali nih. Nah, ini yang mana nih gitu kan? Dan ini bagaimana nih? Nah, makanya kita sebagai penanggung jawab data, AGC itu harus kemudian mulai mulai care terhadap data itu. Jangan bosan. Puskesmas itu akan sangat menjadi aktif kalau kemudian dianggap. Nah, caranya anggap gimana? Feedback. Caranya apa? Feedback. Kolek. Kalau dibiarin aja, ya bodo amat. Aku enggak, terserah gitu kan, nggak tahu gitu. Feedback. Oke. Ya, jadi kesana dulu ya. Ini Pak Sudikna udah siap nih. Udah siap, Pak? Udah siap nih. Ini nanti lanjut ke sini dulu, nanti kita sambung. Monggo, Pak Sudikna. Baik, terima kasih. Memang untuk convert itu tadi SPS apa Excel-nya harus ditutup dulu. Tadi lupa Excel-nya belum ditutup. Diingatkan sama Mbak Titi tadi. Jadi ini kalau udah jadi bentuk SPSS malah bentuknya lebih rapi, gitu. Jadi bentuknya lebih rapi. Jadi sekali lagi di dalam bagian SPSS ada namanya data view dan ada variable view. Ini adalah data view. Data view. Jadi semua data ada di situ di atas. Kalau saya kembali ke variable view, nah ini variable view, ya. Ini variable view-nya hanya kecil saja. Nama-nama variabel yang ada apa saja, ya. Kalau saya ini kurang lebar, ya. Ini kurang lebar. Jadi seperti ini. Jadi mungkin saya ulangi lagi ya supaya teman-teman bisa lakukan di minimal dinas kesehatan provinsi ya untuk mengkonvert supaya seperti ini. Ini saya tutup dulu ya, saya nggak save supaya bisa.
Jadi tadi untuk ekspor tadi dari data Excel ke SPSS supaya bisa ditampilkan di SPSS, jangan lupa di rename dulu eh, bagian variabelnya ya, yang variabel yang paling atasnya supaya bisa diekspor. Nanti begitu diekspor sudah bisa diekspor, nanti ada bagian data view sama variable view. Yang variable view itu sebenarnya di Excel-nya tuh yang judul-judul di atasnya itu yang ada di bagian variable view-nya. Nanti yang bagian variable view bisa disesuaikan apakah datanya numerik atau apa namanya eh, kategori atau misalnya datanya teks gitu ya. Kalau datanya kategori berarti harus di apa namanya di bagian kategorinya ditulis misalnya datanya yang kategori 1 apa gitu ya, 2 kategorinya apa, 3 kategorinya apa gitu, dikasih keterangan. Kita mulai dari yang SPSS ya, kita buka dulu. Yang punya program SPSS berapa teman-teman di dinas provinsi? Nggak ada. Ya, dicatat aja lah. Ya, ya. Intinya tadi yang Excel tadi sudah kita rename, ya, sudah kita close. Kita mau buka. Itu dengan cara langsung aja file open. Kalau mau dicatat, catat aja. Kalau mau lihat YouTube juga bisa gampang. Ada juga di YouTube. Open, kita open data ya. Kemudian karena data kita adalah saya simpan di file apa tadi download kalau nggak salah. Di sini kita cari di sini yang ekstensinya XLS ya, supaya langsung mengarah ke data. Udah seperti itu. Langsung kita open aja sudah nyambung. Ya, nanti muncul seperti ini ya. Langsung kita okein aja. Kok nggak mau dia. Ya, nanti akan muncul datanya seperti ini. Ya. Ini baru tahap awal ya. Sekali lagi nih tahap awal, kita cek recek ya. Kita cek recek. Kalau provinsi itu di tipenya kenapa string? Ada yang tahu nggak? Kenapa provinsi tipenya string? Bisa nggak kita buat numerik? Nggak bisa. Ya, jadi provinsi itu masih bentuknya huruf string. Kalau kita buat angka bisa, tapi harus di entry satu-satu. Di entry satu-satu. Ya. Halnya sama, misalkan Ibu di Dinas Kesehatan Provinsi, nanti yang kabupatennya di kode 1, 2, 3 bisa, lebih mudah. Ya. Yang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota nanti di kode juga bisa 1, 2, 3. Kalau mau string boleh, mau pakai numerik boleh. Ya, tergantung kebutuhan. Di situ ada jumlah balita ditimbang. Kalau pakai SPSS akan lebih mudah. Ya, caranya sebetulnya sama secara prinsip. Hanya secara ini pakainya rumusnya berbeda. Ya, kalau tadi kan kalau SPSS kolom A, kolom B itu ya. Kalau di SPSS kita hanya cari misalkan mau cari D per S, ya. Kita harus tahu perintahnya. Kita harus tahu perintahnya. Analis. Kemudian kita ke sini dulu, compute dulu ya. Kita bikin variabel baru. Kita bikin variabel baru namanya D per S untuk partisipasi penimbangan. Kita kasih namanya adalah
Ya, kita kasih namanya di target variable adalah underscore S ya di situ ya. Kemudian yang di sebelah kanan, yang bagian kotak satunya itu kita untuk menghitung apa dengan apa. Misalkan D per S berarti jumlah balita ditimbang, ya kita pakai tanda kurung ya. Jumlah balita ditimbang. Kita pindah ke kanan ya, di sini ya. Ini ada tombol tengah-tengah ini. Ya, mudah-mudahan tampak ini dari belakang. Kita klik saja. Kemudian kita bagi ada pakainya tanda ini. Dibagi sama jumlah balita. Jumlah balita. Dikali 100. Kali 100 pakainya tanda ini. Ada tanda bintang ya. Ini. Kali 100. Ini kali 100-nya salah ya, bukan bintang ya. Bintangnya mana? Ini nih, ya. Jadi rumusnya dikasih di situ. Ya, kalau di Excel kan bisa sih di copy paste juga bisa. Targetnya adalah kita membuat variabel baru namanya D_S yang di sini. Ya. Mudah-mudahan di OKin bisa nih. Kita udah muncul. Nah, ini muncul kan? Ini target variabel baru namanya DS. Ya. Ya. Kita lihat hasilnya, klik aja 2 kali. Ya, ini hasilnya. Kalau ini mau dibuat apa? Frekuensi, mau dikategorikan, ya. Kita mau kategorikan yang sesuai target sama yang belum, ya. Itu kita dari situ kita transform. Ini ke depan kalau misalkan seperti ini nanti berarti harus ada belajar aplikasi SPSS dulu. Itu 2 jam. Nanti supaya ngerti. Nanti termasuk install kan? Ya. Jadi sama. Jadi saya nggak ngerti sendiri. Ini kayak saya pinter sendiri padahal di belakang paling gitu aja. Ini saya coba ya. Kita kategorikan, kalau misalkan D per S itu targetnya 85, ya, kita buat variabel baru lagi, ya, namanya kategori D per S, cut_ds itu ya. Kita ke transform lagi, kita pilih yang ini, ya, kita ke transform, pilih yang record into different variable. Ya, ini kalau misalnya nggak dicabut nggak apa-apa, nanti ada lagi ini besar ya. Ya, terus diklik sini. Ya, yang mau kita target yang mana? DS kan? Kita udah punya variabel D_S atau cakupan apa? D per S, partisipasi penimbangan. Kita akan bagi yang sudah sesuai target berapa provinsi, yang belum berapa provinsi. Targetnya adalah 85. Oke. Jadi D per S kita pindah ke sini. Ya. Kita buat variabel baru. Namanya ya, kita buat variabel baru namanya cut_ds atau kategori D per S. Ya. Setelah itu kita change atau kita rubah ya, di sini. Ya. Sudah kan di atasnya ada kan DS menjadi cut_ds. DS menjadi cut_ds. Terus di sini diklik yang di old and new. Nah, di sini kita bagi, ya, kita bagi. Tapi sebelum membagi kita juga bisa first step dulu, bisa diskriminasikan ya. Yang DS itu minimumnya berapa, maksimumnya berapa, ya. Jadi kebayang. Kalau misalkan mau apa namanya, kita langsung saja bisa. Kalau misalkan mau langsung
dari 0 sampai 84,49 gitu ya. Misalnya, bisa aja kalau seperti itu. Atau kita harus tahu dulu secara deskriptifnya di DS berapa minimum maksimumnya, ya, supaya paham. Jadi kita cancel dulu ya, yang ini ya. Kita ulangi nanti. Kita cancel dulu. Kita dianalis dulu, ya. Analis di frekuensi. Ini frekuensi. Frekuensinya dari DS ya. Kalau frekuensi terlalu panjang, kita deskriptif aja ya. Kita deskriptif, mikir lagi. Pakainya explore aja deh. Explore untuk variabel DS. Kita di sini lihat statistiknya, pakai minimum maksimum enggak. Option ya, di option. Ini langsung. Ya, dari data D per S itu kita tahu nilai minimalnya itu adalah 41%, nilai maksimumnya 90%. Ya, oke, sampai di situ saja. Jadi tahu nilai minimalnya di 41, maksimum di 90. Ini baru kita setelah ini membuat kategori untuk D per S. Untuk rata-ratanya ini bisa juga ya dok ya? Ya, rata-rata. Ya, rata-rata. Tapi di sini kan targetnya sudah ditentukan. Misalkan Kementerian Kesehatan atau bagian Direktorat Gizi Kia sudah menentukan bahwa target DS itu adalah 85. Ya, artinya cut off-nya di 85. Ya. Kalau ini untuk penyajian di tingkat provinsi, ya boleh aja. Jadi rata-rata DS-nya berapa? Di situ sudah muncul rata-ratanya 74%. Masih di bawah target 85. Ya, itu juga bisa masuk di bagian untuk kesimpulan misalnya dari satu data DS D per S, cakupan D per S. Baik, kita lanjutkan kalau untuk membuat kategori. Kita tahu di situ minimumnya 41 ya. Kita ulangi tadi ya untuk membuat kategori. Berarti di sini kita ke sini, klik, ya, kita ke DS lagi, kita pindah ke bagian kanan, kemudian kita kasih nama di bagian ini, sudah kita kasih nama, kemudian kita klik bagian change, ya, kemudian kita klik old add new value. Di sini kita tahu nilai range-nya, berarti nilai yang kita masukkan 41 sampai dengan 84,49. Di kategori ini sebenarnya sama kayak pengelompokan ya, Ya, dok ya. dikelompokkan mana yang sudah Data. sesuai target, mana yang belum, ya. Misalkan kita kategorikan 1, diingat-ingat nih kodenya 1, ya, kita add di sini. Kemudian yang kedua adalah karena nilainya ada 85, kita masukkan aja di sini 85 sampai ke atas. Ya. Jadi ini yang memenuhi target, sesuai target, dan yang tidak sesuai Ya, target ya dok. ya. Terus kita kode 0 karena itu nggak masalah toh, udah 0. Ya, kita continue, kita oke. Nah setelah ini kita kembali ke data, Nah, kita lihat nih di variable view-nya.
Ya, di variable view kita kasih value labelnya, kita kasih apa namanya, kode tadi. Yang satu adalah di bawah 85%, kurang dari 85. Yang 0 adalah di atas sama dengan 85. Di atas sama dengan 85. Dah. Kemudian di bagian labelnya kita kasih nama, adalah misalkan di sini cakupan DS. Oke ya, kita save setelah itu. Oh, kita belum kasih save ya di sini. Jadi setelah tadi di-convert ke SPSS harus disimpan. Oke, setelah itu kita coba paparkan secara deskriptif saja. Berapa sih yang sesuai target, berapa yang tidak. Kita ke bawah, kita cari cakupan DS, klik oke. Di sini tampak yang ada missing system 1. Kita cek dulu itu. Missing itu kenapa? Kalau dari total ada 4 yang sudah sesuai target ya, 85%, dan ada 22 provinsi yang belum. Ya, di sini ada missing system 1. Kenapa? Apakah dia pas di 84,991 misalnya? Kita cek coba. Ngeceknya di mana? Di data. Di data di SPSS-nya. Data yang mana yang dicek adalah data yang DS ya. DS sama ini ya. Mana yang enggak kekategorikan. Kita klik aja. Di sini ada yang 0. Mana yang enggak. Missingnya di mana? Nomor 19. Kan harusnya enggak terisi. 1. 1. Kenapa 1? Kita cek ya ke bagian kiri. Oh, datanya enggak masuk. Oh, enggak ada. Oh, enggak ada. Datanya. Datanya enggak ada. Memang datanya enggak ada. Ya, clear ya, kita save, kita ulangi lagi. Analyze, frekuensi, kemudian oke. Nilainya 4 sesuai target, 85 kurang dari target. Yang 22 provinsi belum sesuai target. Ya, seperti itu minimal ya. Ini kalau nggak ada SPC-nya juga susah. Kayak dengerin cerita. Sekedar pengenalan aja ya, Dok. Pengenalan. Sebenarnya masih panjang ini pada Ibu ya kalau bisa sampai malam bisa. Kalau semua yang kita bisa sampai malam. Ya. Pengenalan. Nggak apa-apa. Ini nggak ada data yang lain. Kalau ada data yang lain bisa saya sandingkan. Ya, misalnya dengan vitamin A, sebentar. Dari sini ada nggak? Ini ya. Ada lagi nggak Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan untuk analisis data gizi? Analisa data gizi? Ya, sebetulnya sih kalau seneng data, nanti mungkin kalau di provinsi gampang, pasti punya staff. Kalau di provinsi sampai kabupaten pasti punya staff. Tinggal nyuruh. Atau main apa kayak gini? Touchscreen. Tunjuk-tunjuk maksudnya. tolong ini, touchscreen kan. Yang repot di puskesmas, nggak ada yang di touch. Ya. Ini soalnya masih agak panjang karena
ini variabelnya belum dikelompokkan, jadi belum Ya. harus di record dulu ya tadi ada Iya, betul. Harus Dan di-record kodenya dulu. sebenar. supaya kita Kode bisa kodenya. tadi menampilkan misalnya mau cross tabulasi. Ya. Kalau dari hasil ini kan tabelnya udah muncul kan, udah langsung muncul tadi di outputnya. Nggak seperti kalau di Excel. Kalau di Excel harus ngitung, harus dimasukkan sendiri. Dari sini ada yang mau menyampaikan komentar, tanggapan boleh. Kalau nggak bertanya nggak apa-apa. Dan sekarang kan dengan otonomi kan semua daerah bisa melakukan apa namanya pengajuan alokasi anggaran sendiri toh. Misalnya perlu dilatih apa kan bisa. Dan latihan itu sekarang jadi murah karena ada Zoom. Ya. Ada Zoom itu lebih murah. Ada yang bertanya lagi silahkan. Kalau nggak sekarang nggak apa-apa. Tadi saya sampaikan di email saya boleh. Kebetulan saya juga anggota Persagi, bidangnya juga bidang komunikasi. Harus pintar ngomong. Ya. Kalau yang di Persagi itu yang jadi brand kan untuk KTA sama STR kan. Kalau untuk yang lain enggak gitu. Ya. Terima kasih kalau gitu. Baik Bapak dan Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan nanti mungkin bisa disampaikan ke Pak Digno atau ke tim Surveillance ya terkait untuk analisa data ini. Baik Bapak dan Ibu, berarti sesi siang kita untuk analisa data gizi sudah selesai. Mungkin terakhir nih sebelum oh ya, kita berikan aplaus dulu Bapak dan Ibu untuk Pak Digno. Terima kasih banyak Pak Digno ini sudah memberikan ini ya apa namanya contoh-contoh ya terus apa saja yang harus dilakukan pada analisa data sama contoh-contoh analisa datanya. Kemudian mungkin saya minta waktu sedikit ya ada 5 menit mungkin ingin mengkonfirmasi tadi pertanyaan terkait garam yodium. Ini mohon izin Pak Dahlan boleh menginformasikan tadi pertanyaan terkait kitnya ya untuk garam yodium. Ini kan indikator yang memang sudah dari 3 tahun lalu sebetulnya mau di drop ya, karena memang penyediaan iodinates sekarang kan udah nggak ada gitu ya. Dari Farmawif nggak ada, dari Direktorat Gizi itu juga nggak ada itu, sehingga berlanjut. Namun memang masih ada penelitian yang mengatakan bahwa kandungan garam yodium itu masih ada yang beberapa daerah melihat, tapi ini sebetulnya sudah bukan jadi masalah nasional. Nah ini masih berdiskusi apakah memang indikator itu masih tetap akan ada atau tidak gitu. Kami coba komunikasikan juga dengan penyedia perusahaan yang bisa mengadakan iodinates, tapi antara biaya produksi dengan demand itu nggak cocok gitu ya. Sehingga sekarang di apotek juga jarang sekali kan. Iodinates bahkan nggak ada gitu di Kimia Farma, di apa gitu nggak ada ya. Nah ini yang coba kami nanti Mbak Sari ya dengan apa Mbak Abida lah dengan tim Ker 1 gitu ya, dengan tim Ker standarisasi untuk standar mutu untuk didiskusikan kembali nih apakah kemudian masih perlu atau tidak ya, masih perlu atau tidak itu ya yang iodinates ya. Jadi nanti indikatornya kita akan coba cek lagi. Makanya kemarin di paparan hari pertama nggak ada tuh paparan indikator iodin, belum ada kan? Nggak ada kan? Ada mungkin nggak ada. Tapi memang di CBC masih ada karena memang itu dari indikator yang lama Bu. Nanti kita cek. Oke, sebelum saya tutup belum saya selesai, saya akan coba nih analisis yang bagus sekarang di menu barunya itu gizi ya. Tadi Bu Yus menyampaikan terkait dengan MPASI dengan masalah gizi gitu. Nah itu akan jadi sangat menarik sekali loh. Ya, data makanan tambahan atau MPASI dengan kejadian status gizi di puskesmas atau di wilayah. MPASI-nya itu memang benar-benar seperti yang sekarang gembar-gembor protein hewani atau enggak gitu. Karena kita pakai MDD kan.
Makanya tadi kan 5 komponen dari 8 komponen makanan. Ya, beberapa komponen makanan salah satunya telur, ikan, kemudian protein hewani, susu, olahan gitu ya. Ya, itu bisa dianalisis. Kejadian stunting itu ada di mana, recall MPASI-nya kayak apa? Oh, pantas stunting di sana tinggi karena konsumsinya nggak benar gitu. Nah, ini bisa gandeng Poltekkes, bisa gandeng universitas di wilayah Bapak sekalian untuk program gizi ataupun program makanan atau bidan itu sangat mungkin. Ya, karena ini kejadian yang sangat luar biasa. Jadi data-data itu bisa disambungkan. Kayak yang tadi sama dianalisis. Analisis sederhana, kalau misalnya sebenarnya nggak familiar pakai Excel. Kalau Excel nggak familiar, ya deskriptif dulu gitu. Tapi itu akan jadi bermanfaat. Begitu datanya dikeluarkan, kita akan lihat situasi kayak apa, sehingga nanti pada saat pemberian makanan tambahan, proposal untuk pemberian makanan tambahan atau menu untuk pemberian tambahan, itu bisa berdasarkan kondisi sebetulnya di wilayah itu butuhnya sebetulnya itu komponennya lebih banyak A, B, C, itu bisa berbeda-beda. Nah, itu menarik sekali. Sehingga dalam waktu yang tidak lama itu bisa meng-cut up ya, bisa mendongkrak satu gizinya menjadi lebih baik. Itu pasti. Nah, ini coba di sana gitu ya. Meskipun MPASI masih dibahas mau dilakukan tiap bulan apa itu ya. Karena acuannya nanti akan mungkin 2 kali dalam setahun, tapi saran saya secara pribadi kalau itu bisa dilakukan setiap bulan oleh Puskesmas, maka Puskesmas akan dapat informasi yang luar biasa. Nah, sekarang ini kadang kita hanya terpakunya, yang dilaporkan Februari Agustus, yang dilaporkan nanti April Oktober, jadi akan fokusnya ke sana gitu ya. Makanya kenapa nanti yang tadi Mas Tarik ya, data yang diambil status gizi itu adalah bulanan supaya kita menghilangkan image Februari Agustus. Kalau masih tertanam semua Februari Agustus, maka kita akan ketinggalan terus. Yakin itu. Meskipun di bulan-bulan yang lain mungkin nimbang, nggak masalah gitu. Karena dari nimbang itu kita tahu mana yang tumbuh, mana yang tidak. Iya, gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dahlan atas penjelasannya ya, untuk tadi untuk yang variabel indikator yodium. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum beristirahat, ini saya ingin mengingatkan sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Sesuai di jadwal Bapak dan Ibu, kami minta untuk exercise untuk membuat analisa data gizi atau data KWA pada masing-masing provinsi. Jadi nanti bisa dipilih salah satu indikator atau beberapa indikator ya. Contoh-contohnya tadi sudah disampaikan hari ini oleh Dr. Hanifi ataupun Dr. Sudikno. Mau analisisnya seperti apa, tadi ada juga yang kalau misalnya satu indikator nanti digali lagi penyebabnya, akar masalahnya seperti apa. Nah ini dibuat analisisnya, bisa analisis yang tadi analisis masalah, atau mau analisis tren, mau analisis perbandingan atau analitik, silahkan dibuat. Nanti hasil analisis dari masing-masing provinsi digabungkan yang gizi dan KIA dan disampaikan di WAG ya Bapak Ibu ya, disampaikan di WAG. Kemudian yang kedua adalah membuat RTL hasil dari pertemuan hari ini, jadi rencana tindak lanjut dari mengikuti kegiatan pertemuan pembekalan surveillance ini. Rencananya untuk hasil analisis ya exercise analisis dan RTL ini akan kita presentasikan ya, mungkin ada perwakilan yang akan mempresentasikan, nanti akan dipilih oleh panitia dari hasil yang masuk di WAG. Untuk besok akan kita sampaikan supaya nanti besok kegiatannya bisa lebih cepat ya Bapak dan Ibu ya, dan pulangnya juga bisa lebih cepatnya. Mudah-mudahan nggak tahu nih hari sampai hari Sabtu atau enggak ini ya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, mungkin itu saja
Ya, datanya terserah mau data bulan Januari, jadi data jangan yang data 2020 ya, jadi data 2023 lah ya, 2022 atau 2023 atau mau 2022 sampai 2023 juga boleh. Nanti misalnya contoh-contohnya di hasil paparan ya, paparan nanti akan kami sampaikan lagi atau contoh yang ada di buku draft pedoman surveillance. Seperti itu saja mungkin untuk hari ini. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu untuk yang tugas untuk malam ini? Ada? Atau sebenarnya bisa juga kalau misalnya mau pakai yang dashboard tadi, terus di-download, itu bisa juga. Tapi kan Bapak dan Ibu harus pilih variabelnya kan ya, pilih sendiri variabelnya. Ya, itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk besok kita akan berkumpul kembali di ruangan ini ya Bapak dan Ibu. Nanti akan kami bagi menjadi 2 kelas. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Untuk yang Mas Torik atau Bapak dan Ibu masih ada yang ingin lanjut dashboard? Ada atau mau istirahat dulu? Ya. Boleh. Jadi dicoba dulu ya Bapak Ibu ya di rumah ya, di rumah kamar masing-masing, jangan balik ke rumah dulu ya. Udah ada username, terima kasih banyak Sudikno, udah ada dapat username-nya sama password-nya, dicoba dulu, dikotak-katik di dashboard-nya ya. Terus di download tadi udah ada di ini ya, untuk download kalau bentuknya grafik juga bisa ya Bapak Ibu, jadi mau di download dalam bentuk Excel bisa, dalam bentuk grafik juga bisa. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan dulu lagi juga. Baik.